Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Alvin Jari. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dasar-dasar terkait cyber security, juga perbedaan antara hacker dan cyber security. Buat kalian yang penasaran, langsung aja tonton video ini sampai selesai dan langsung aja ke pembahasannya. Oke, jadi video ini merupakan video lanjutan kita dari playlist belajar cyber security untuk memula atau dari nol gitu ya. Dan di video sebelumnya kita sudah menginstal distribusi Linux berupa Kali Linux. Sebelum kita jauh-jauh kepada toolsnya, kita perlu tahu juga dasar-dasar dari cyber security. Oh ya, buat kalian yang mungkin baru kenal video ini atau baru lihat channel ini, kenalkan, saya adalah Alvin Jari, seorang IT entusias, orang yang senang dengan teknologi khususnya di dunia programming dan cyber security. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan hacker versus cyber security. Ada perbedaan antara hacker dan cyber security. Hacker adalah orang yang menggunakan keahlian teknologi untuk masuk ke dalam sistem komputer secara ilegal. Sedangkan cyber security adalah ilmu yang bertujuan untuk melindungi sistem komputer dari akses ilegal. Jadi kalau ini kan pengertian secara umumnya seperti itu. Tapi kalau kita bisa ibaratkan, kalau di dunia kita sendiri, si hacker ini itu ibaratkan sebagai pencuri, sedangkan cyber security itu diibaratkan sebagai polisi yang melindungi gitu ya. Jadi hacker ini memiliki keahlian teknologi namun malah menyalahgunakannya dengan hal yang salah, seperti masuk ke dalam sistem tanpa perizinan, mencuri data-data penting gitu ya. Biasanya hacker seperti itu. Sedangkan kalau cyber security ini yang malah melindungi sistem tersebut dan juga mencari celah keamanan dari sistem tersebut agar segera diperbaiki gitu ya. Untuk perbedaan dari hacker dan cyber security. Dan hacker ini biasanya memang kerjanya memang seperti itu. Oke, next. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, jenis-jenis hacker. Nah, kalau kita anggap selama ini atau mungkin masyarakat selama ini, hacker itu selalu terjerumus ke hal-hal negatif ya. Padahal hacker sendiri ini ada 3 jenis ya, menurut sumber yang saya dapatkan. Yang pertama adalah white hat. Itu hacker yang bekerja secara legal untuk membantu organisasi dalam menemukan dan memperbaiki kelemahan sistem keamanan. Nah, hacker white hat ini tuh biasanya kerjanya kurang lebih mirip ya dengan cyber security. Jadi dia merupakan hacker yang dibolehkan atau legal, karena dia malah menggantung dari organisasi atau perusahaan tersebut untuk mencari keamanan sistem, kelemahan sistemnya untuk diperbaiki. Jadi sangat-sangat boleh ya. Dan saya inginkan juga buat kalian yang mungkin mau belajar cyber security, saya harapkan kalian juga menjadi hacker white hat ini, jangan hacker-hacker lainnya yang akan saya terangkan di sini. Yang kedua adalah hacker black hat. Nah, hacker black hat ini bertolak belakang dengan hacker white hat. Kalau hacker black hat yang melakukan kegiatan ilegal dengan tujuan mencuri data, mengganggu sistem, atau melakukan tindakan merugikan lainnya. Nah, kalau hacker black hat ini seringnya melakukan tujuan yang salah gitu ya, melakukan kegiatan ilegal yang memang tidak dapat izin dari suatu company atau perusahaan dan malah mengganggu sistemnya gitu, dan melakukan tindakan merugikan lainnya. Dan jangan sampai kalian menjadi hacker black hat ini. Saya ingin kalian menjadi hacker white hat saja ya, karena ini merupakan hacker yang paling aman, paling legal, dan paling diakui juga di seluruh dunia. Lanjut, ada hacker bernama gray hat. Nah, selain ada white hat, ada black hat, ada juga hacker gray hat. Nah, hacker ini itu istilahnya di tengah-tengah gitu ya. Kalau white hat dia baik, kalau black hat itu jahat, kalau gray hat dia baik tapi bisa juga berubah jadi jahat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya ada seorang hacker yang mungkin paham ya ilmu-ilmu tentang komputer, teknologi, keamanan, security, dan dia dikerjakan di suatu company atau perusahaan. Nah, seperti itu. Namun karena mungkin dia kurang senang atau puas dengan hasil gaji yang didapatkan, ya bisa jadi dia akhirnya melakukan kegiatan ilegal, yaitu bisa aja dia mencuri perusahaan itu sendiri, mencuri data perusahaan. Jadi hacker gray hat ini di antara tengah-tengah gitu ya. Lanjut,
adalah pentingnya kita tahu keamanan digital. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang di 2024 ini itu pencurian data itu sangat-sangat marak sekali, apalagi kasus yang kemarin kita jumpa yaitu pencurian data PDNS ya, Pusat Data Nasional Sementara di Surabaya itu disusupi oleh file ransomware gitu. Dan akibatnya pasti semua data-data kita sekarang lagi diekspos gitu, bisa diekspos dengan mudah. Makanya kita perlu tahu juga pentingnya kita tahu keamanan digital. Pertama, perlindungan data pribadi. Nah, data pribadi yang harus kita jaga seperti nama, alamat, informasi keuangan, dan juga informasi-informasi lainnya yang bersifat rahasia seperti KTP, NIK, KK, seperti itu jangan sampai data itu bocor ya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah ketahanan sistem. Nah, kalau sistem kita aman, otomatis sistem kita akan terhindar dari gangguan dan serangan yang menyebabkan kerugian finansial dan operasional. Lanjut di bagian kepercayaan publik, dan keamanan digital ini dapat terjamin akan membangun sebuah kepercayaan publik terhadap organisasi dan layanan yang disediakan. Nah, jadi dari kita tahu keamanan digital, kita akan juga dipercaya oleh orang. Lanjut di bagian ancaman-ancaman cyber. Nah, ancaman-ancaman cyber ini biasa disebut juga dengan tindakan cybercrime, atau istilahnya melakukan hal-hal ilegal di ranah cyber gitu ya. Yang pertama ada malware. Nah, malware ini merupakan perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem komputer atau mencuri data. Tidak hanya sistem komputer aja sebenarnya, semua sistem termasuk server ataupun sistem operasi itu juga dapat disusupi oleh malware ini. Ya, jadi ini mirip-mirip seperti ransomware kemarin. Seperti itu. Lanjut di bagian phishing. Phishing merupakan serangan yang memanfaatkan manipulasi untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor rekening ataupun informasi sensitif lainnya. Ini sebenarnya untuk demonstrasi dan juga sekaligus pembahasan tentang phishing ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Benar-benar real kita bahas. Buat kalian penasaran, langsung saja tonton di atas ini atau ada di deskripsi di bawah juga ya. Lanjut ada DDoS atau Denial of Service. Distributed Denial of Service ya. Jadi merupakan serangan yang memanfaatkan banyak komputer atau node untuk membanjiri server sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Nah, di postingan Instagram saya kalau kalian lihat ya, itu saya sudah membagikan juga kalau server dari DPR Go ID itu juga mengalami yang namanya servernya tidak bisa diakses karena diserang oleh seseorang yang menggunakan teknik DDoS ini, sehingga kalau sudah penuh, sudah overload gitu ya, akhirnya tidak bisa diakses lagi gitu. Lanjut di bagian peretasan 2024 ini nggak perlu lah ya. Yang selanjutnya ada malware berbahaya. Nah, selain peretasan, Indonesia juga dihadapkan dengan ancaman malware yang semakin canggih. Beberapa malware berhasil menembus sistem keamanan dan menyebabkan kerusakan yang parah. Ini termasuk juga yang saya singgung baru saja tadi, yaitu adalah ransomware yang baru saja terjadi di Indonesia. Semoga saja tidak terjadi lagi, gitu ya. Next, pengenalan Kali Linux. Nah, Kali Linux sendiri menurut pengertian saya itu dibagi dua, yaitu ada terminal dan tools. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Kali Linux sendiri merupakan sebuah sistem operasi atau distribusi Linux yang digunakan untuk kita bisa belajar cyber security, karena di dalamnya memiliki tools yang siap pakai untuk kita bisa belajar dengan enak dan juga aman gitu ya. Dan Kali Linux sendiri itu dibagi jadi dua, yaitu ada terminal, merupakan antarmuka baris perintah atau sintaks yang memungkinkan pengguna menjalankan perintah dan skrip secara langsung. Lalu ada tools yang menyediakan berbagai tools khusus yang dapat digunakan untuk analisis keamanan, pengujian penetrasi, dan forensik digital. Atau kita bisa melakukannya untuk penetration testing gitu istilahnya. Next, peluang karir dan sertifikasi. Nah, ini dia. Setelah kita belajar cybersecurity ini, kira-kira karir apa yang akan kita dapatkan? Kita juga perlu tahu ya. Yang pertama,
ada security analyst. Kedua ada penetration tester, ini mirip seperti cyber security. Dan yang ketiga ada security engineer. Lalu untuk sertifikasinya, untuk kita bisa diakui kalau kita memang benar-benar seorang cyber security yang paham tentang dunia tersebut, kita memerlukan juga beberapa sertifikat ini. Yang pertama adalah CompTIA Security Plus, ada juga CEH Certified Ethical Hacker, dan ada CISSP Certified Information System Security Professional. Ini adalah merupakan beberapa sertifikasi yang perlu kita dapatkan agar kita benar-benar diakui sebagai seorang cyber security. Ayo kita menjadi seorang cyber security. Ada 3 tips yang saya punya di sini. Yang pertama adalah pelajari dasar-dasar ya. Jadi kita harus memulai dulu dari dasar-dasarnya, jangan muluk-muluk langsung masuk ke toolsnya terus langsung bisa ngehack, jangan ya. Tapi kita juga perlu tahu konsep-konsep dasar seperti ini dan juga teknik dalam dunia cyber security sendiri. Yang kedua adalah praktekkan langsung. Nah, ini akan kita pelajari di video-video nantinya. Dan yang terakhir ada bergabung dengan komunitas. Ini juga sangat penting. Dan by the way, saya juga di Telegram saya juga punya komunitas sendiri bernama AJ Community. Jadi kalian bisa gabung di sana. Tidak hanya untuk cyber security saja, juga untuk programming, pembahasan dari dark web, deep web juga saya bahas di sana. Intinya di seputar dunia teknologi gitu, saya juga bahas di sana. Terima kasih telah mengikuti rangkaian topik seputar dunia hacker dan cyber security. Semoga slide yang saya bagian ini bermanfaat bagi kalian semua. Semangat, saya dari Alf dari IT Enthusiast. Sekian, terima kasih.